Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tidak baik jika demi menaikkan popularitas, lalu kita merendahkan orang lain. Tidak baik dalam kehidupan bersosial kita dididik untuk mencampakkan orang lain. Sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, sudah selayak dan sewajarnya bahwa kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lain, antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Siapapun itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menghadirkan sebuah cuplikan video yang menurut saya cukup menarik, namun sangat menampar muka saya sebagai seorang pengagum dari Ketua PBNU. Cawapres Muhaimin Iskandar. Dalam muatan video saya kali ini, saya akan menampilkan pernyataannya yang seolah-olah menganggap bahwa Ketua PBNU itu tidak ada ngaruhnya apa-apa. Secara tidak langsung, ketika dia mengatakan seperti ini, artinya bahwa dia tidak menaruh rasa hormat, rasa respek kepada Ketua PBNU ini. Atau dengan kata lain, dia seolah-olah mau merendahkan bahwa seorang Ketua PBNU itu tidak berpengaruh apa-apa. Padahal beliau ini adalah seorang calon pemimpin, calon wakil presiden yang sudah selayaknya dia harus memberikan tutur kata yang baik, yang sudah selayaknya dia harus mampu untuk merangkul siapa saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga saya secara pribadi menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Muhaimin Iskandar ini merupakan sebuah tutur kata yang tidak pantas, yang harus dikeluarkan dari mulutnya sendiri. Dan tidak main-main. Orang yang menurut saya dia campakkan ini, atau dia rasa bahwa tidak berpengaruh ini adalah seorang pemimpin ormas Islam terbesar di dunia. Bahkan ormas ini adalah salah satu ormas yang sangat nasionalis. Mereka-mereka inilah yang selalu membentengi kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Karena di dalam diri mereka, pribadi per pribadi, individu per individu, dilatih bagaimana caranya untuk mencintai Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana caranya untuk mencintai Pancasila, bagaimana caranya untuk menjaga bangsa ini. Bahkan kiai-kiai NU, mereka ditugaskan untuk mempersembahkan yang terbaik kepada bangsa dan negara ini. Lantas, kok bisa-bisanya seorang Cak Imin yang adalah Ketua Umum PKB dengan basis masanya adalah orang-orang Nahdlatul Ulama, kok bisanya dia mengatakan bahwa
ketua PBNU ini tidak berpengaruh apa-apa. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini, dan nanti saya akan memberikan lagi tanggapan. Mari kita simak bersama-sama. Dalam waktu singkat, mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita, semua istikharahnya, semua gagasannya, semua pertimbangannya, semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih berulang lagi ini. Tidak ada atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali, selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden, karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan, yaitu domain partai politik. Tapi saya ulangi sekali lagi, tidak ada calon atas nama NU. Itu saja. Terima kasih. Pemilih PKB adalah terloyal dan solid ya? dan solid sekali, dan Sampai ke bahkan bawah ya? sampai ke bawah, dan bahkan Yahya Khalil ketua umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB nggak ngaruh sama sekali. Coba disurvei. Yahya Khalil ketua umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB nggak ngaruh sama sekali. Coba Halo Caimin, saya sangat amat setuju sekali dengan apa yang jenengan katakan. Kalau apapun yang dikatakan oleh ketua PBNU Bapak Yahya Khalil itu tidak berpengaruh sama sekali sama PKB ya. Fix setuju Pol Caimin. Akan tetapi saya sebagai pribadi orang NU tidak memilih PKB karena dure omongane sampean Caimin ya. Saya bukan orang partai, saya bukan orang politik, tapi ini saya mengatasnamakan pribadi saya sebagai orang NU yang punya hormat, yang punya ketawaduan kepada pimpinan saya, ketua PBNU Bapak Yahya Khalil ya. Salam hormat buat panjenengan Caimin ya, salam. Tidak ada calon atas nama NU. Saya ulang. Oke, ya, barusan kita dengar pernyataan dari Gus Yahya, ya, ketua PBNU, bahwasanya tidak ada calon presiden atau wakil presiden atas nama NU. Ya, kalau ada yang mengatasnamakan NU itu dibantah langsung oleh PBNU. Tidak ada ya, tidak ada rekomendasi ini calon dari NU, tidak ada. Kalau kamu orang NU, kamu mau nyalon presiden, kamu mau nyalon wakil presiden, monggo, tapi usah nggowo NU ya. Nah, ini berarti Gus Yahya itu tidak sejalan atau menolak pernyataan dari Cak Imin ketua umum PKB. Ya. Pernyataan Cak Imin bahwa kiai-kiai dan para ulama NU itu sudah memberi restu kepadanya. Nah, itu dibantah sama Gus Yahya. Yang kedua ada pernyataan juga dari Menteri Agama Gus Yakut, ya, jangan memilih pemimpin yang pernah memecah belah umat. Lihat rekam jejaknya. Pemirsa tahulah siapa yang suka mecah belah umat, siapa yang memakai politik identitas, kan? Ya, ketika itu untuk meraih jabatannya, ya kan? Pasukan dikerahkan. Takbir. Takbir.
Wah, nggo bendera diopat abit nih ya. Urusan la ilaha illallah. Kowe moro nang Monas hanya demi jabatan politik. Wis model wong ngono kuwi rasa mbok pilih, remuk negaramu nak mbok pilih. Kan Yahya Kholil ketua umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB nggak ngaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Cak Paimin. Kalau panjenengan bilang bahwa Pak Kholil Yahya Kholil Stakuf ngomong apa saja nggak berpengaruh terhadap PKB, itu salah. Sangat berpengaruh sekali. Apalagi sekarang Anda bergabung dengan PKS, jadi wakilnya Pak Anies Baswedan. Itu sangat berpengaruh sekali. Ambisimu terlalu tinggi. Gus Dur saja kamu kudeta, gimana kamu mau jadi pemimpin? Kami orang NU Tulen nggak bakalan milih kowe. Ingat ya, biarpun aku dicaci maki sama Gus, dicaci maki sama orang-orang kader PKB. Intinya riwayatmu, kamu mengambil alih PKB sudah ketahuan, jejak digitalmu sudah ada. Kami siap tidak memenangkan Anda, apalagi Anda bergandengan tangan dengan PKS. 2024 pilihan kami tetap Ganjar Pranowo, tidak akan milih Paimin. Merdeka. Saudaraku sebangsa dan setanah air, secara jelas ya, kita mendengar apa yang disampaikan oleh Cak Imin tadi. Hal lain yang kita temukan dalam video tadi, pernyataan dari Cak Imin ini langsung dibantah oleh Ketua PBNU. Di sini lagi dan lagi menunjukkan sebuah kebohongan demi elektabilitas, demi popularitas. Sebuah ambisi yang terlalu tinggi sehingga lupa dengan orang lain. Rasa ego yang dimiliki oleh seorang Cak Imin, rasa ambisi yang dimiliki oleh seorang Cak Imin, sampai-sampainya dia lupa diri dengan menganggap bahwa orang lain itu tidak berpengaruh. Apalagi orang yang ditujukan itu adalah seorang tokoh, seorang public figure, seorang pemimpin organisasi yang sangat berpengaruh di bangsa ini. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, di mana partai politiknya ini mayoritas anggotanya itu adalah orang-orang NU. Orang-orang yang dipimpin oleh Yahya Kholil Stakuf ini. Kenapa Cak Imin bisa seperti ini? Inilah akibat karena rasa ambisi untuk berkuasa itu terlalu tinggi. Sehingga orang lain pun dengan seenaknya dia menilai, dia mencampakkan, dia merendahkan, merasa orang lain itu tidak berpengaruh apa-apa. Dan inilah bentuk kesombongan yang dimiliki oleh Cak Imin ini. Rasa sombong yang ditanamkan dalam diri Cak Imin ini mau menunjukkan kepada kita bahwa pemimpin di bangsa ini sebenarnya tidak butuh pemimpin seperti ini. Karena calon-calon pemimpin yang dibutuhkan
oleh rakyat Indonesia ini adalah pemimpin yang mampu untuk mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, pemimpin yang mau turun ke rakyatnya, dan rakyat itu bisa dekat dengan para pemimpinnya jika di dalam diri pemimpinnya itu ada jiwa rendah hati. Salah satu contoh yang seringkali kita temui adalah orang nomor satu di bangsa ini, Bapak Presiden Joko Widodo, atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kenapa mereka begitu dicintai oleh rakyatnya? Rakyat jelata sekalipun mereka datang dan merangkul. Dan itulah pemimpin-pemimpin yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Lantas, kalau di dalam diri kita sebagai seorang pemimpin, sudah kita tanamkan rasa sombong, sudah kita tanamkan rasa ego, rasa ambisi kita, bagaimana rakyat bisa dekat? Bagaimana Anda bisa mencium keringat rakyat? Bagaimana rakyat bisa mencium keringat Anda? Bagaimana rakyat bisa menghormati Anda? Seringkali saya katakan bahwa seorang pemimpin yang baik itu ketika dia mampu menempatkan dirinya sebagai seorang hamba atau sebagai seorang pelayan. Sekali lagi, seorang pemimpin yang baik itu adalah seorang pemimpin yang mampu menempatkan dirinya sebagai seorang hamba atau sebagai seorang pelayan. Itulah pemimpin yang akan dicintai oleh rakyatnya. Karena rakyatnya mampu berkomunikasi langsung dengan para pemimpinnya. Dan pemimpinnya pun tahu apa yang dialami oleh rakyatnya. Solusinya seperti apa, di sanalah ada tukar pikiran, saling berbagi pendapat. Ada komunikasi terjalin di sana. Tetapi kalau seorang pemimpin di dalam dirinya sudah tanamkan rasa sombong, wah, dia merasa so hebat. Dia merasa bahwa saya punya kuasa. Karena dia punya kuasa sampai dia melupakan orang lain. Sampai dia menganggap bahwa orang lain itu tidak berarti. Tidak ada apa-apanya. So hebat. So pukul dada. Saya paling hebat. Tapi satu hal yang perlu diketahui bahwa model-model pemimpin seperti ini yang tidak dibutuhkan oleh rakyat. Dan saya yakin rakyat pun tidak akan memilih. Bagaimana mungkin rakyat bisa jatuh hati kepada Anda kalau di dalam diri Anda sudah tanamkan sikap kesombongan itu? Saya berharap semoga cuplikan-cuplikan video tadi bisa membuat kita semakin sadar, bisa membuka mata hati kita. Model-model pemimpin seperti ini adalah model-model pemimpin yang tidak dibutuhkan oleh rakyat jelata. Karena ada rasa sombong yang begitu tinggi yang sudah melekat dalam dirinya. Sekali lagi, semoga cuplikan video tadi
bisa menyadarkan kita. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dalam menjalankan aktivitas kita.